Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus saya banggakan dan hormati Bapak Ketua Popjawas beserta Ibu dan Ibu pengawas yang saya cintai dan banggakan, andalanku, Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Kepala Madrasah yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, Dewan Guru yang dimuliakan oleh Allah, anak-anakku yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tak henti-hentinya memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini, sekolah yang kita cintai dan banggakan. Mudah-mudahan semuanya menjadi nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kita yang khususnya generasi-generasi milenial saat sekarang ini, kadang saya lihat anak-anakku ini cenderung mengidolakan seseorang. Ada anak-anakku yang mengidolakan Ronaldo, pokoknya tidak mau mulai jalan model rambut serba Ronaldo. Ada juga yang mengidolakan Michael Jackson. Ada juga ini mengidolakan Jackson, pokoknya gayanya, modelnya, nah ikuti semua, sampai-sampai mukanya nak kasih putih, kasih keluar ongkos beli RDL, jadi putih mukanya, hitam lehernya. Tapi kita seorang milenial Islami, apalagi warga DDI, siapa yang patut kita jadikan sebagai idola, figur? Tak lain dan tak bukan hanya baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan berbahagia ini kita memperbanyak selawat. Apa gunanya? Mudah-mudahan kelak di akhirat kita diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu pada saat sekarang ini yang perlu dan sangat-sangat perlu saat sekarang ini, anak-anakku dan begitu pula Dewan Guru, bagaimana kita menangkis saat sekarang ini paham-paham radikal, paham-paham yang kembali membuat kita menjadi tersesat. Karena saat sekarang ini kayaknya kita ini di posisi kadang dijadikan dilema, apakah kita ini benar atau tidak. Karena kenapa? Tidak ada pemahaman yang mau kita pelajari bagaimana menangkis daripada ucapan-ucapan mereka. Dia menganggap maulid ini bid'ah. Karena kenapa? Maulid, Nabi besar kita tidak pernah bermaulid. Tiba-tiba Khulafaur Rasyidin tidak ada. Nanti pada tabiin, siapa pada waktu itu menggagas? Salahuddin Al-Ayyubi. Karena sudah melihat ini generasi-generasi sudah mulai melupakan sejarahnya nabinya. Maka pada waktu itu bersama raja pada waktu itu menyembelih 100 ekor kambing. Kalau kita di sini kayaknya tidak ada kambing. Ya maklum. Nah bilang tadi Pak Calu anak pulang. Nah, inilah yang menyebabkan kita pada waktu itu mereka berkorban, kasih keluar potong onta untuk menjadikan, itulah awal mula. Sehingga pada waktu itu dia bikin sayembara, siapa yang bisa menulis sejarah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada waktu itu yang menjadi pemenang pada waktu itu adalah Ja'far. Ja'far itu kampanye Ja'far di Baghdad, daerah Barasanji. Itulah mengapa yang kita baca tadi itu disebut dengan Barasanji. Jadi itu Barasanji nama kampung. Seandainya Ja'far lahir di Lomba-Lombang, mengatakan Ja'far al-Lomba-Lombang. Tetapi karena dia lahir di daerah Barasanji, maka itulah.
Dari situlah kita budayakan, daripada tinggal cerita, gosip dan lain-lain sebagainya. Untuk mendapatkan berkah, maka dibaca itu bersanji. Dari 18 pasal, lebih 100 kali disebutkan nama Nabi. Dan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperintahkan dan dilakukan manusia. Kebanyakan apa yang kita lakukan cuma perintah. Disuruh ki sembahyang, Tuhan tidak sembahyang. Disuruh ki puasa, Allah tidak puasa. Disuruh ki bersedekah, Allah tidak bersedekah. Disuruh ki berhaji, Allah tidak berhaji. Tapi salah satunya pekerjaan yang dilakukan oleh Allah, dilakukan oleh malaikatnya, dilakukan oleh nabinya, cuma salawat. Innallaha wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallim taslim. Salah satunya pekerjaan yang sama-sama kita kerjakan. Dan satu kali kita membaca salawat, 10 kali Allah. Jadi di sini kita senantiasa nanti membaca salawat, akan berkah datang turun di tempat ini. Itulah yang perlu ditangkis kita orang-orang DDI. Jangan saat sekarang ini tidak ada dasarnya. Ada. Kenapa Allah memberikan surah Al-Fil? Apa maksud daripada Al-Fil? Itu surah menandakan kelahiran Nabi. Jadi Allah memberikan momen di Al-Quran. Ditanya lagi, sini kok warga DDI ini, apalagi kepala sekolah Alia, sini aku tanya kok dulu. Nah bilang, aku tanya Ki, kenapa dikasih surah Al-Fil? Kenapa dikasih nama surah Al-Gajah? Karena bukan surah Al-Bete. Jadi ini jawaban yang tidak akan konkret. Kenapa nih? Jadi perlu kita menjawab, menangkis, dan inilah tanggung jawabnya orang-orang DDI. Karena kenapa? Orang DDI seperti tadi yang disampaikan oleh adinda saya, mengatakan banyak orang-orang sukses di DDI. Karena kenapa? Waktu turun Lailatul Qadari di Mangkoso, Guru Tambo Dalle selaku pendiri DDI, apa doanya pada waktu itu? Guru Tam mengatakan, ya Allah, arengi baraka lori setiap tingkatan. Jadi setiap tingkatan itu di DDI pasti akan ada yang sukses. Memang ada juga, amin, lari curu, tapi lebih banyak. Karena kenapa? Doanya. Jadi saya minta kepada anak-anakku setiap Sabtu, setiap waktu usahakan menjadi yang terbaik di kelas. Karena insya Allah doanya Guru Ta ini makbul. Berapa kali Munas DDI menampilkan semuanya sukses. Karena banyak sekarang ini sudah sejarah-sejarah DDI-nya. Padahal itu yang utama. Itu yang perlu kita tanamkan, bahwa kita harus bangga menjadi warga DDI. Saya dulu di Mangkoso, itulah mengapa mengatakan orang-orang tua dulu belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Belajar di waktu tua bagaikan mengukir di atas air. Karena kenapa? Anak-anakku di saat ini yang kecil-kecil begini, harus rajin belajar, harus rajin menghafal. Karena kenapa? Itu kalau hafalan tak waktu kecil, itu tinggal terus sampai sekarang. Ya, tapi kalau besar mah kau baru mau belajar, sudah kau tidur hilang lagi. Bagaimana Pak Latif? Iya, tapi waktu kecil, Ibu Ame juga masih berapa tahun itu ke Mangkoso, warga DDI juga, bukan cuma kakaknya ya, beliau juga warga DDI. Jadi saya tangkis tadi karena tidak disebut namanya. Jadi pada waktu itu kita waktu di Mangkoso itu paling enak. Saya ambil sampel yang dihafal waktu sanawiyah, itu yang tinggal. Kita belajar nahu, coba hafal Alfiah, kalau nalakdu mubidu wasmu wabidu summa harful kalim wa kamat. Dihafal sampai sekarang masih ingat. Dikasih bangun, coba i'rab daraba dabat tibat kun dihafal. Faraid asbabun mirasi warasalasa kuluru bidu wadawi rasa wa ya nikahu wala manasab ma ba'daulin mawali sabab. Dihafal. Karena kenapa? Itu dulu tekniknya kayu di belakang. Iya, sekarang sudah tidak ada. Dulu kita siap betul kayu,
I'rab darabaya dari Budarbang, bahwa dari bawah Wasaka Madrid Idrib Lada Drib Madrabo dihafal. Yang mana fi'il madi, yang mana fi'il mudhari. Sekarang tidak ada, sudah digasak saja. Mengerti kok tidak mengerti kok ya, pindah persoalan. Namanya merdeka. Minta maaf, namanya merdeka. Pokoknya harus pindah pembahasan. Dulu tidak, harus dihafal. Tuntas tidak tuntas. Daraba filmadi mamadi halal fatalama halalamina. Jadi ditahu itu daraba pukul, artinya daraba fi'il madi. Sudah mau dihafal fi'il-fi'ilnya. Ma'bara sanjiki dihafal. Tadi sempat saya dapat sedikit barakahnya. Barasanji. Dulu kita masih di Bangkosong. Sudah. Kalau tidak mau hafal selesai kok. Atirallahumma kabarul karima biarfin sasi min salati wa taslim. Puwa bau-bau walalo kuburu malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si bawa bau-bau cerama kemak mompopo leri masih tak puang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wa tawadu yasufuna lahu wa yaqusabuhu wa yahbusataru wa yusiru bidibati bisiratin sariyah. Engkau mai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maraja siri na iya maraja apa katuna ale na tomba jai lebih kajena na teteng bola si bapak teteng madeteng itu Nabi. Engkau mai Nabi maraja siri nah iya maraja apa kata nale. Sekarang ini anak-anak talah hola wala kuata sudah tidak ada rasa malunya. Iya, saya kalau siang biasanya di SPBU ada anak-anak masuk nih motor parkir motornya, selalu netarik bajunya turun karena sempit. Kutanya, enak kenapa aja bajunya adikmu mau pakai? Deh bapak kurang gaulnya, boy nak kirangka kurang gaul. Bilang kenapa beli kecil sekali baju? Ini dibilang baju cibi-cibi. Wah, ada nih boleh dibilang cibi-cibi. Selalu natarik, naik lagi, natarik lagi. Ini baju cibi-cibi. kekurangannya sekarang anak-anakku mengkuras diri. Apalagi sekarang di dunia maya TikTok. Ada sama di sini Pak TikTok ya. Kepala sekolahnya juga. Wah. Bagus kalau Pak kepala madrasah dia mengedukasi, memberikan pemahaman tentang madrasah. Ini anak-anakku banyak kuliah tampil tidak pakai jilbab. Baru apa TikToknya? Hamil dulu sudah 3 bulan. Oh, tanda ada canggung. Sudah hamil. Apalagi nyanyinya tidak ada bermodal. Itu tadi bagusnya. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, hiduplah seorang rasul. Ibarat jahar yang hafal ini. Tapi aku bilang kaki di kepala. Itu panglana bodoh, kaki di kepala, kepala di kaki. Tanda canggung. Masa kepalamu di kaki? Itu nyanyiamu semua yang perlu diubah itu. Bagus kita. Coba kita bersalawat. Saya mau dengar ini orang-orang deh. Oke. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibin. Alhamdulillah itu baru daripada kurangin duluan. Ini yang merusak warga-warga DDI. Nah, kalau begini tadi kasidah saya sampai berdiri bulu kudu karena kenapa itu rebana harus dibudayakan, karena inilah yang menyambut Rasul waktu pulang dari hijrah. Orang Yasrib, orang pada waktu itu semuanya menabur rebana, dan inilah kita budayakan. Selalu apa mengatakan bid'ah mana ya, bid'ah aman. Wah deh kagak sedang kamu bid'ah, kagak sedang tempat mobil ya. Nah, ini karena kenapa tidak ada muka waktu
Ini yang paling perlu kita, warga negara DKI harus tampil selaku pemberi. Karena sekarang ini masyarakat pusing nih, mau pergi kasih yang dibilang lah, pergi kok ahli neraka, tidak pergi di mereka pala madrasah. Nah, jadi pusing, ada di sini yang pusing ini. Gara-gara kenapa? Karena kenapa? Mereka tidak pahami apa makna. Apa yang tidak ada maknanya di dalam. Orang sambutan supaya memberikan bahwa ada instansi yang mengikat. Apa makna daripada male-male? Ini ada semua hikmahnya. Kenapa harus pisang? Kenapa bukan pohon kelapa yang lebih mahal? Kenapa harus pisang? Ini menandakan pisang itu tidak akan mati sebelum dia berbuah. Coba Mi, ini besok lihat ibatannya pasti tumbuh lagi. Itu menandakan bahwa warga DKI tidak boleh mati apabila belum ada hal yang dikerjakan yang bermanfaat. Begitupun juga pisang. Apanya yang pertama muncul? Jantungnya, isi dalamnya. Kenapa? Karena kalau besar jantungnya pasti panjang buahnya nanti, besar buahnya. Itu simbol. Dan pisang daunnya juga bisa menutupi aurat, itulah simbol. Kenapa ada telur? Kenapa bukan mandike yang besar? Kenapa ada telur? Itu menandakan bahwa hati seorang muslim itu seperti telur. Kapan pecah? Tidak bisa menjadi anak ayam, pasti jadi amporo, otong. Nah, itulah simbol telur harus utuh sampai lahir. Sama juga warga DKI. Apa gunanya itu bambu? Itu bambu caca, tajam di depan, tajam di belakang. Itulah hati. Harus mengidolakan kayak Hajar Aswad. Harus seperti Ibnu Hajar. Itu Ibnu Hajar 10 tahun dia belajar, biar alhamdulillah tidak bisa hafal. Tapi kenapa bisa menjadi ulama? Karena dia pulang minta izin sama gurunya, pulang malemo dulu, pulang makan saja. Sudah 10 tahun ini tidak ada kuhafal nih. Sekalinya kena badai, masuk di dalam gua, nah lihat itu air menetes, tik, 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 tik. Bocor itu batu. Wah, sedangkan batu bocor. Nah, air ini, dia kembali. Dari situlah dia mulai belajar karena yakin seperti cacaknya itu semangatnya, karena waktu itu cuma disuruh di bapaknya, disuruh di mamanya. Itu dia. Tidak bisa, tapi karena yakin, alhamdulillah menjadi ulama. Ibnu Hajar. Kenapa ada male-male? Itu male-male panggilan. Itulah mengapa Guru Abdurrahman Guru Ambodale ada itu nyanyinya. Ahlan wa sahlan hai sini sia di seleki pada lo nikmai on roma de jenge. Ini karangannya Guru Ambodale. Pada waktu itu panggil ke tempat. Jadi tugasnya guru-guru jangan cuma mengajar, ajak orang datang ke tempat ini. Inilah yang utama di dalam pelaksanaan. Jangan sampai kita vakum di dalam melaksanakan, tapi kalau persoalan mekanisme pembelajaran tidak berani Kak bahas. Ada sama seniornya di sini. Inilah. Jadi bagaimana pada kesempatan berbahagia ini saya juga merasa terima kasih banyak. Kayaknya semangat saya kembali timbul. Karena kenapa? Inilah bukti kecintaan kita kepada DKI. Karena kenapa? Dengan adanya maulid ini, anak-anak minimal tahu sejarahnya Nabi. Sekarang ini ada pada komplain saya, orang tua siswa. Tanya itu guru masa pinomana Nabi mau semua tahu? Karena itu sejarahnya Nabi harus ditahu. Bilang pun pinomana. Nabi tidak perlu merasa aku tahu, tapi kalau nama-nama cale, hafal semua. Apalagi kayak kakaknya Ibu Amalia ngalaloi.
Nah, inilah yang perlu kita bahasakan, bagaimana memberikan pembelajaran ke anak-anak, mengedukasi bagaimana anak-anak itu tahu sejarah. Dengan nyanyian boleh, namanya juga merdeka ya harus. Bagaimana itu sudah tahu kapan lahirnya, siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya dengan nyanyian. Dan inilah yang perlu kita pertahankan. Dan mudah-mudahan barangkali hal-hal yang seperti ini tetap kita mengedukasi, tetap kita mensupport. Dan mudah-mudahan kelak nanti Alia juga mengadakan, insya Allah. Amin. Karena kenapa? Berkahnya apabila kita senantiasa bersalawat 10 kali Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan kita saja ini ketemu Pak Kapokja, bersyukur sekali langsung disalami, alhamdulillah. Apalagi kalau sampai, sedangkan tadi ini 3 kali nih grup share ini, ada foto gue, gantengnya. Ganteng sedikit ini, tapi ini lebih banyak. Itu kenapa? Baru itu, apalagi Allah ini. Nah, inilah yang perlu kita utamakan. Mudah-mudahan di kesempatan berbagi. Yang terakhir, saya bertanya, apa penyampaian guru tak kepada kami ini? Usahakan itu yang jauh sekarang melenceng dari anak-anakku, cara menghargai gurunya. Saya saksi mata, ada dulu yang pernah dipukul sama guru tak, Wahab Sakaria MA. Dia kepala Tondronge. Karena dia kan posturnya kecil, sehingga ada itu pemain waktu itu datang masuk ke Black Panther, tidak ngelawan guru tak. Sampai naik kuliah ini anak-anak, pintar ini anak-anak, tapi tidak mampu dia selesaikan tugasnya. Tidak mampu dia selesai. Berapa kali dia mau mengajukan, tidak pernah. Selalu ada hambatan. Sehingga ada yang sampaikan ini, madosa kumpul guru tak kapan. Kembali dia ke Mangkoso, minta maaf sama guru tak, maka ada pengenuna. Tapi sampai terakhir, padahal ilmunya itu teman tinggi. Kenapa? Karena ini dia gak barakah. Nah, ini yang kita ada urusnya warga DDI barakah. Yang perlu kita tuh. Banyak sekarang anak-anak ini, anak-anakku yang di belakang ini, kalau salaman sama gurunya lain-lain semua modelnya. Ada misalamang, pipi, ada juga, ada juga salaman tangannya ini cium. Padahal apabila mendapatkan berkah dari guru tak ini, guru-guru man Allah maharfan bahwa maulak. Siapa yang mengejarkan satu kalimat, anggap dia rajamu. Itu yang perlu kita tanamkan. Bagaimana cara cium tangannya kita cium. Kalau perlu orang tua tak hirup itu. Hirup sekarang ini ada salah model. Malahan biasa larang ambil tangan tak. Biasanya kita yang tunduk begini. Kalau ini nangka deh jadi begini malu. Mandras. Apalagi kalau orang tinggi deh, tarik nih, padahal harusnya kita yang tunduk untuk mendapatkan berkah. Itu yang perlu kita utamakan dan perlu dibiasakan ke anak-anak. Jangan itu. Karena ada juga tangannya dinacium, apa kah? Tidak ada barakahnya itu. Dina, inilah yang perlu kita tanamkan. Mudah-mudahan kebiasaan yang diajarkan guru tetap kita budayakan dan lestarikan selaku jalan untuk mendapatkan berkah dari ilmu yang kita dapatkan. Demikianlah barangkali minallahi musta'an wa ilaihi tiklan.